rupa elok cantiknya fiqh yang disusunkan ulama, kita tinggal mengamalkannya saja. Kalau untuk tempat beribadah kepada Allah badan namanya Baitullah, masjid. Dan untuk yang harta ini ada namanya Baitul Mal. Mal dari bahasa Arab mal, malayamilu, condong. Condong, ada pokok kayu condong miring ke kiri ke kanan, disebut dengan mal. Maka dalam baca Quran ada bacaan miring, ada bacaan condong, imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak dibaca majroha wa mursaha, tapi majre, miring, condong. Maka mal disebut dia dengan harta kerana hati condong, condong kepada harta. Pokok kayu yang condong disebut dengan mal. Hati yang condong kepada harta, maka harta itu disebut mal. Nah, mungkin itu juga orang sekarang nyebut, awak nak kemana? Saya nak pergi ke mal, ke mall. Sebab hati condong, ada dua, ada masjid, ada tempat shopping. Orang lebih condong kepada harta, kepada dunia. Maka bahasa Arab selalu memiliki makna. Masjid dari kata sajada, sujud, tempat dia bersujud merendahkan dirinya kepada Allah. Walaupun sebenarnya dalam sembahyang kita lebih lama tegak daripada sujud, kita lebih lama duduk daripada sujud. Tapi kenapa diambil masjid sujud? Kerana di masjid orang bersujud, yang besar hanya Allah. Dia rendah, dia hina, dia miskin papa, dia tak ada apa-apa. Datang dulu ke dunia ni tak ada membawa apa-apa, balik pun juga tak ada membawa apa-apa. Saat lahir kita menangis, orang tertawa. Saat nanti kita mati, kalau boleh biarlah kita tertawa karena husnul khatimah, dan orang pula menangis melepas kita. Jangan sampai kita mati, kita menangis, orang tertawa. Mustarih wa mustarah minhu. Kata Nabi, orang mati ini dua. Yang pertama mustarih, dia rehat. Yang kedua mustarah minhu, orang lain rehat. Orang yang jahat, mengganggu orang, menganiaya orang, menyusahkan orang, itu bila dia mati mustarah minhu, orang yang rehat dengan matinya dia. Ustaz dah dengar si fulan meninggal. Iya, alhamdulillah rehatlah kita. Dulu waktu dia hidup kita pula susah. Kita kalau boleh biarlah kita yang mustarih, kita yang rehat daripada kesusahan dunia. Maka begitu juga dengan harta ini. Ketika kita mati menghadap Allah, maka sesungguhnya satu detik dia bukan punya kita lagi. Ada seorang ulama melawat seorang yang sedang sakit, menjenguk orang sakit. Lilin hidup malam. Ketika orang tadi sakratul maut mati, maka ulama menghembus lilin, padam, mati. Semua hadirin yang datang terkejut. Kenapa kita padam, kita matikan lilin? Ini ada orang mati, orang ramai menjenguk. Kita lebih berhajat pada lilin, kenapa dipadamkan? Apa kata ulama menjawab? Tadi lilin itu punya dia. Lilin tadi punya dia. Kita datang dan lilin hidup, kita boleh menggunakan cahayanya sebab orangnya masih hidup. Tapi manakala dia sakratul maut mati, lilin itu bukan punya dia lagi. Lilin itu sudah punya ahli waris, dan ahli waris belum berbagi harta warisan. Bila kita pakai cahayanya, kita akan dihisap di akhirat, sebab tak tahu entah siapa pemilik lilin. Itulah maka saya hembus manakala mati. Mati orangnya, lilinnya pun mesti mati padam juga. Begitu juga dengan hidup ini. Semua yang kita miliki saat ini, semua atas nama kita, pada akhirnya akan beralih kepada nama orang lain. Satu-satunya nama kita hanyalah dalam nama sedekah.